Halo, selamat pagi anak-anak seluruhnya. Semoga kamu sehat selalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya gaya, ya nak. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas yang namanya gerak. Kalau untuk kali ini kita akan membahas yang namanya gaya. Jadi setelah pertemuan kali ini kamu tidak akan mengatakan yang namanya gaya itu seperti atau damai atau saranghe, bukan, atau oke, bukan ya aku. Dalam pertemuan ini kita akan bahas apa itu gaya. Nah, setiap hari kamu maupun Miss atau kita tidak lepas dari kegiatan menggerakkan suatu benda kan ya. Contohnya seperti membuka maupun menutup pintu. Nah, saat kita membuka maupun menutup pintu, kita melakukan gerakan yang namanya tarikan atau dorongan, ya kan? Nah, jadi tarikan dan dorongan inilah naku yang dinamakan dengan gaya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih itu gaya? Kamu bisa menjawab, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh benda-benda yang saling berinteraksi. Nah, ketika suatu benda nanti dikenai oleh suatu gaya, maka akan terjadi yang namanya perubahan atau biasa kita sebut pengaruh gaya terhadap benda. Oke? Pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apa itu pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk dari si benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Dan yang terakhir naku, gaya dapat membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Atau biasa dibilang gaya dapat mengubah posisi benda. Jadi ada berapa pengaruh gaya terhadap benda? Ada 4. Yang pertama, mengubah arah gerak. Yang kedua, mengubah bentuk. Yang ketiga, mengubah kecepatan. Yang terakhir, mengubah posisi. Nah, gaya ini merupakan salah satu besaran fisika yang dilambangkan dengan F besar ya anakku. Jangan F kecil. Kalau F kecil itu frekuensi. Jadi gaya lambangnya F besar ya. Nah, untuk satuan gaya yaitu Newton atau biasa dilambangkan dengan N besar ya. Nah, alat ukur gaya apa sih, Miss? Alat ukur gaya dinamakan dengan neraca pegas atau dinamometer. Jadi nakku, berdasarkan sifatnya nanti gaya terbagi menjadi 2, yaitu gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan secara langsung. Nah, sementara gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa harus bersentuhan secara langsung. Contoh-contoh dari gaya sentuh ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya mesin, dan yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek ini biasa arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi kalau misal kita mendorong meja, jadi arah meja kan misal Miss mendorong meja nih ke depan, secara otomatis arah geraknya kan arah dorongannya kan ke depan. Sementara arah geraknya nanti di gaya geseknya itu ke belakang ya. Dia berlawanan arah. Jadi gaya gesek nanti ini menyebabkan kecepatan benda berkurang ya. Dalam gaya gesek kecepatan benda berkurang. Ingat, catat. Nah, contoh-contoh gaya tak sentuh apa, Miss? Nah, contoh gaya tak sentuh yang pertama ada gaya magnet. Ya kan? Kalau kita pakai magnet kan nggak perlu kita sentuh, udah tertarik sendiri kan benda itu. Nah, gaya listrik statis. Udah pernah nggak menggosokkan penggaris ke rambut sampai panas, lalu mendekatkan ke butiran-butiran kertas, naikkan kertasnya, jadi tanpa
kita sentuh langsung, kertas itu bisa naik. Nah, selanjutnya gaya tak sentuh ada gaya gravitasi, ya, menyebabkan buah dari pohon jatuh tanpa harus kita sentuh, tanpa kita petik, dia sudah jatuh. Itu yang namanya gaya gravitasi, ada tarikan ke bawah ya. Nah, cara melukis gaya seperti apa? Nah, nanti cara melukis gaya kamu dapat menggambar dengan arah anak panah. Jadi semakin panjang kamu buat arah anak panahnya, maka semakin besarlah gayanya. Semakin pendek anak panahnya, semakin kecil gayanya ya. Nah, resultan gaya ya. Gaya yang bekerja pada suatu benda dapat lebih dari satu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu kan lebih dari satu. Nah, maka akan terjadi yang namanya resultan gaya. Jadi resultan gaya ini adalah gaya total ya. Dalam satu benda nanti nggak hanya satu gaya yang bekerja. Bisa nanti dalam satu benda ada yang menarik, ada yang mendorong ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja ini nanti di total dia menjadi disebut dengan resultan gaya ya. Nah, resultan gaya adalah gaya total atau perpaduan beberapa gaya, jumlah gaya gitu. Nah, untuk gaya searah nanti coba kamu lihat pada slide. Untuk gaya searah nanti resultan gayanya atau F-nya tinggal kita jumlahkan F1 ditambah F2. Sementara untuk gaya yang berlawanan arah nanti kita harus menghitung selisih gaya ya. Misal F sama dengan F1 dikurang F2. Nah, nanti misal kalau yang berlawanan arah, misal gaya F1-nya 10, sementara gaya F2-nya 20, jadi kan minus 10 tuh. Jadi kalau minus 10 artinya arah geraknya kemana? Ke kiri ya anakku. Kalau ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif ya. Diingat. Nah, contohnya seperti apa? Coba kamu lihat pada slide. Di situ ada satu benda kan didorong dengan gaya yang besarnya 10 Newton dan ditarik dengan gaya yang besarnya 5 Newton. Tentukan berapa resultan gayanya. Nah, coba lihat resultan gaya atau R atau biasa juga disebut dengan F ya anakku. R atau F sama dengan F1 ditambah F2 kan sama arahnya kan, sama-sama ke kanan ya kan aku. Didorong dia ke kanan dan ditarik juga ke kanan. Jadi dia menggunakan resultan gaya searah. Jadi rumusnya F1 ditambah F2. Tadi F1-nya 10 Newton, F2-nya 5 Newton. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15 Newton. Tapi menjawabnya tidak boleh hanya 15 Newton. Harus kamu tentukan arahnya. Karena resultan gaya itu punya arah. Jadi 15 Newton ke kanan. Nah, selanjutnya ada resultan gaya berlawanan arah. Nah, untuk yang berlawanan arah, coba kamu perhatikan gambar. Itu ada sebuah benda yang didorong ke kanan dengan gaya 10 Newton dan didorong lagi dia. Ada benda nih didorong ke kanan 10 Newton dan didorong lagi ke kiri 5 Newton. Jadi untuk mencari resultannya kita harus mencari selisih. Jadi F1 kurang F2. F1-nya tadi berapa? 10 Newton, F2-nya 5 Newton. Jadi 10 dikurang 5 sama dengan 5 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan karena lebih besar gaya yang bekerja untuk ke kanan. Contoh soal. Coba perhatikan di situ, pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya ya. Nah, tadi kan resultan gaya adalah perpaduan gaya atau gaya total ya. Ingat, resultan gaya adalah gaya total atau perpaduan dari beberapa gaya.
Jadi di sini ada 3 gaya katanya di contohnya. Pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Coba perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada benda yang didorong dengan F1, didorong ke kanan ini ya, F1-nya ke kanan. F1 sama dengan 200 Newton dan F2 didorong lagi dia ke kiri. F2-nya sama dengan 150 Newton dan F3 didorong ke kanan itu 100 Newton. Jadi kamu satukan terlebih dahulu. Mana yang ke kanan? Yang ke kanan F1 dengan F3 ya. Yang ke kiri F2. F1-nya berarti tinggal tambahkan F1 ditambah F3 dikurang F2 karena hanya F2 sendiri yang ke kiri kan. Aku jumlahkan dulu dia yang ke kanan lalu dikurang yang ke kiri. Yang ke kanan ada berapa? F1 ditambah F3 berarti F1 tadi 200 Newton. Nah, F3-nya 100 Newton berarti 200 Newton ditambah 100 Newton ada berapa? 300 Newton. Nah, dikurang F2 karena hanya dia ke kiri kan. Aku F2-nya berapa? 150 Newton berarti 300 Newton dikurang 150 Newton, hasilnya nanti dapatlah resultannya atau R-nya sama dengan 150 Newton. Arahnya kemana? Jangan lupa. Ini positif. Kalau hasilnya positif tadi Miss bilang kemana? Ke kanan. Ya anakku, diingat. Nah, di sini ada tugas. Kerjakan dengan baik. Miss mau kamu mengerjakan tugas, pakailah diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Taruh rumusnya ya anakku. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.